Nanti yang ada kayak yang udah digerebek, kena kerumunan massa, kena denda 50 juta ataupun apa. Intinya kita sebagai warga negara yang baik, kita tidak mau melanggar. Kita tidak mau melanggar, tapi kita hanya menyuarakan supaya aturan itu diperlonggar dan kita akhirnya tidak melanggar hal itu. Seperti itu aja sih. Bang, itu loh bang tentang konsep Instagram lu yang apa sih yang upload di jalanan itu, mungkin bisa diceritain konsepnya kenapa sih milih priwet di sana gitu awalnya gitu. Jadi awalnya sih ini adalah susunan dari permintaan priwet gue yang permintaan dari calon gue sebanyak 7 kali adat ya, 7 kali baju adat. Dan alhamdulillah kita udah selesai yang ke-7. Tapi kita deg-degan juga, kemarin kita berpikir kalau PPKM-nya sudah selesai, ya, sudah selesai atau sudah akan ada informasi bahwa resepsi itu lebih dari 30 kan. Kalau kemarin sebelumnya kan resepsi cuma 30. Nah ini menjawab kekhawatiran kita sebenarnya. Kalau kita itu kan mau nikah, bukan mau arisan ya. Tapi kalau kuotanya hanya dibatasi sebanyak 30, dari segi keluarga aja kita nggak cukup. Keluarga kita udah ada 12, udah 24. Penghulunya ada 2, saksinya ada 2, fotografer sama WO-nya ada 6. Itu kita hitung 55 paling kecil gitu. Nggak mungkin kita di 30 walaupun sesimpel mungkin kan. Yang ada nanti kalau kita melanggar lebih dari 30, kita tetap adain, digerebek, dibilang melanggar prokes. Nah, itu sebagai aspirasi kita juga ya, kalau kita mewakili dari para calon pengantin yang edisi PPKM, peraturannya yang hanya 30, dan para vendor-vendor yang kebingungan juga. Kebingungan dari segi melaksanakannya bagaimana, 30, supaya dibilang tidak melanggar protokol kesehatan. Terus juga kita bingung juga untuk bagaimana mengemasnya, seperti itu. Bang, Kalau dari saya sendiri. Bang, berarti konsep priwet di jalan itu tuh sebagai penolakan dari pihak Bang Lutfi terkait PPKM juga atau seperti apa sih Bang? Sebenarnya bukan segi penolakan ya. Saya minta untuk segera diperbarui lah. Boleh kita PPKM boleh lah, tapi peraturannya jangan 30. Kita sendiri pun akan taat kok kalau misalnya diadakan dengan cara prokes. Harus ada swab, harus ada penggunaan masker atau pembagian face shield dan lain-lain. Kita sepakat gitu, bahkan semua vendor sepakat. Tapi tolong dikasih kelonggaran mengenai kuotanya. Gak mungkin dong kita paksain tetap 30 seperti itu. Dan kita juga sempat ngitung kalau kita ngadain cuma akad aja ya, orangnya juga nggak cukup ya. Iya, akad 30 tuh nggak cukup gitu loh. Ya semacam sedikit keluh kesah kita lah sebagai masyarakat yang ingin menyelenggarakan suatu hal yang ibadah, tapi terhambat dengan batas kuota 30. Kak Indri, untuk Kak Indri sendiri pas mendengar konsep dari Bang Lutfi terkait priwet di jalan itu gimana? Apa mungkin jadi cek pemerintah gitu loh. Ini adalah aksi aku sama Mas Lutfi buat memperingati juga nih sama rakyat-rakyat Indonesia biar pada vaksin semuanya, jadi biar bisa balik lagi kayak gitu sih. Berarti konsep awal ya Bang udah ada, memang ingin di pinggir jalan, bukan karena lagi minim budget atau seperti apa sih Bang Lutfi? Kalau di pinggir jalannya sih terpikiran semenjak kemarin diumumin diperpanjang lagi ya 1 minggu lagi sampai tanggal 15 Agustus gitu. Sebenarnya kita itu prewednya memang dilaksanakan di studio karena yang adat Sunda ini kita lebih ke tema studio indoor aja. Tapi karena ngelihat, aduh ini PPKM diperpanjang nggak ya, PPKM diperpanjang nggak ya, jangan sampai nanti pas waktunya kita nikah masih dalam PPKM, yang ada kan kita jadi melanggar peraturan yang ada gitu. Nanti yang ada kayak yang udah digerebek, kena kerumunan massa, kena denda 50 juta ataupun apa. Intinya kita sebagai warga negara yang baik, kita tidak mau melanggar.
kita tidak mau langgar, tapi kita hanya menyuarakan supaya aturan itu diperlonggar dan kita akhirnya tidak melanggar hal itu. Seperti itu aja sih. Bang, kan ada beberapa tulisan tuh yang abang pegang bersama Kak Indri. Mungkin bisa dikasih tahu apa aja tuh salah satu tulisannya? Tulisannya itu banyak sih. Yang aku itu Ada 2 kan kita. ya ada 2 kita pegang masing-masing. Apa tuh? Nih. Kalau yang aku pegang itu PPKM sampai kapan diperpanjang? Kami pusing diundur terus, kami tidak mau melanggar prokes. Aku hanya mau halalin dia dan membuatnya bahagia. Terima kasih pemerintah. Kalau Kak Indria sendiri apa tuh? Kalau yang aku kemarin aku nyinggol pemerintah kalau misalnya emang 30 tuh nggak cukup, emang 30 mau arisan gitu loh. Tapi respon warga Gitu. sendiri. Ini kalau yang Nadia nih, Pak, saya mau nikah bukan mau arisan, jadi nggak mungkin cuma 30 orang batasnya. Kami tidak mau melanggar prokes, PPKM Om jangan diperpanjang lagi, terima kasih gitu. Intinya kita nggak mau melanggar prokes. Lagian kata-katanya juga sopan ya kita. Iya. Kita diakhiri dengan kata terima kasih kok kepada Bapak Opung. Tapi Bang, respon masyarakat di situ kan lihat keramaian tuh, terus kayak unik gitu. Mungkin respon masyarakat di situ gimana tuh Bang? Responnya malah diteriakin Samawa ya, dikira kita udah nikah. Samawa ya katanya gitu. Banyak para ada dari ojek online ataupun orang yang berkendara itu pada bilang, Mas Samawa ya Mas, semangat Mas. Pada terima Ada kasih. juga, ada yang sampai PPKM diperpanjang, jangankan Mas, kita juga cari uang susah, ada yang kayak gitu juga. Jadi ya sekaligus menyerap aspirasi dari masyarakat gitu. Emang rencana bahagia itu kapan sih Bang? Mungkin boleh dibocorin? Nanti kita kabarin aja ya, kalau kita bocorin sekarang nanti takutnya bocor. Takutnya nanti pemerintah, wah nih Lutfi nikah nih. KM. Mau. Intinya kita sempat terhambat yang harusnya sudah dilakukan, ada proses acara yang akhirnya tidak bisa dilakukan. Intinya seperti itu. Dan ternyata juga bukan saya aja ya, banyak selebriti yang mundur ya, kayak ada Boy William mundur, Udah 3 kali ada Rizky Bilar sempat mundur ya kan, ada banyak ternyata, nggak cuma kita. Bang, berarti bentuk aspirasi ini kayak model kayak dinner candy yang lakukan juga Bang ya, terkait PPKM ya, konsep abang ini, atau seperti apa? Bisa dibilang sama, tujuannya adalah menyampaikan aspirasi dari kita kepada pemerintah ya, demokrasi, freedom of speech, tapi dengan cara yang lebih benar kalau saya. Mungkin kami berdua berlatar belakangnya berpendidikan, kita tahu bagaimana untuk jangan malah membuat masalah dengan kita tujuannya untuk mengurangi masalah atau ya menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintahan. Yang ada malah merugikan diri sendiri kan kalau dinner candy gitu. Seperti itu. Nah itu menjadi pelajaran dari kita melihat kontennya dinner candy seperti itu. Oh, kita bisa melakukan hal yang sama tapi dengan cara yang benar, dengan cara yang tidak melanggar. Nah akhirnya kita sampaikan ini dan ternyata responnya luar biasa banget di Instagram saya. Semua vendor, dari mulai vendor saya, dari mulai non vendor saya, bahkan yang ada di Semarang, ada di Kalimantan, ada di mana yang NTB, ada di Bali, semuanya pada posting itu. Mereka ternyata merasakan hal yang sama gitu. Mereka bingung mengatur pospon vendor ataupun para kliennya untuk ganti tanggal, itu mereka udah kebingungan gitu. Seperti itu. Berarti untuk pernikahan sendiri udah hampir 100% ya Bang ya? Berapa persen ya yang 90 ya? Bagi ke kalian 90 Bang, halo? Kenapa? Udah 90% berarti, halo? Kenapa? Berarti udah berapa persen Bang kalau persiapan sendiri? Berarti yang kurang apa nih? Udah 90%. Yang kurang 90%. Undangan 3% lah. Terus KUA ya kita kan mahar. Saya harus ngurus dari Semarang dulu. Ya. KUA sama maharnya kita lagi persiapin di bulan Agustus. Berarti bakal direncanain tuh di Jakarta ya Bang ya, bukan di luar kota ya nanti untuk rencana pernikahan sendiri. Nah,
karena di Jakarta ini level 4 PPKM, kita takutnya level 4 ini nggak selesai-selesai, akhirnya kita kena juga Mbak. Gitu. Sebenarnya kita di Jakarta soalnya. Kita di Jakarta. Berarti ada penundaan juga nih gara-gara PPKM Bang untuk rencana pernikahan. Sempat ada Pikiran itu ya. susunan acara yang terhambat. Untuk dari Kak Indi, untuk dari Kak Indi sendiri, Kak Indi mau yang seperti apa sih kalau untuk konsep pernikahannya sendiri? Ada wedding dream kah atau? Kalau buat pernikahan sendiri, aku sih yang penting sah gitu ya. Yang penting Mas Lutfi-nya. Terus juga kalau wedding dream-nya itu, aku maunya yang konsep Hollywood sih, serba putih. Tapi kan balik lagi ke individu yang pas ijab kabulnya itu sih. Kalau aku. Halo, Bang, kan nyatanya PPKM diperpanjang nih sampai tanggal 16, Bang. 16. 16 ya? Terus rangkaian atau maksudnya yang udah direncanain untuk Bang Lutfi sendiri nih pasca kemarin priwet jadi ditunda kah atau mungkin tetap dilaksanakan gitu pasca priwet ini buat sampai agenda ini sampai tanggal 15 kita tuh 24 kita lanjutin lagi acara untuk pernikahan, termasuk kita food testing dan lain-lain sampai final meeting, sampai ngecek mangar dan lain-lain kita tunda semuanya setelah PPKM karena kita sebagai warga negara yang taat ya harus benar. Kita nggak mau bikin kerumunan di saat agenda kita yang harusnya terjadi tapi di saat PPKM. Bang, tadi kan sempat dibilang tuh konsep priwet sampai ada 7 gitu, dan yang terakhir ini kan konsepnya di jalan gitu ya. Mungkin bisa diceritain Bang sekilas gitu konsep-konsepnya sampai yang terakhir ini kan nggak ada dalam list Abang ya berarti ya Bang ya, karena PPKM makanya dimasukin gitu ya. Yes. Jadi tetapi kita sesuai rencana sebelum PPKM itu awalnya kita dari mulai NTB. Enggak, waktu itu di dulu kan. Iya. Studio sama baju studio. Ya, dan alhamdulillah kita udah sempat prewed di Bali di saat sebelum PPKM ada, alhamdulillah banget itu rezeki dari Allah. Bali juga. Terus, dan yang terakhir kemarin awalnya kita konsepnya studio, tapi kita ubah konsep awalnya kita sekaligus menyampaikan aspirasi dari semua orang yang terdampak PPKM ini. Jadi memang banyaknya adat sih, ada adat Sunda, ada adat Jawa, adat Bali, adat Kalimantan, adat Medan juga. Bang, kalau ngeliat gitu. Konsep priwet sendiri kan yang memang sudah mewah gitu, berarti nanti Abang juga inginnya pernikahan ini juga akan digelar secara megah dan mewah juga ya Bang ya? Karena mungkin terhambat PPKM. Kalau secara megah dan mewah sih kita bukan sultan ya Mbak ya, kita bukan sultan yang kita mah ya kita mah biasa aja, yang penting maksimal. Kalau saya mengerjakan melaksanakan pernikahan itu yang terbaik, yang termaksimal. Kalau alhamdulillah dibilang jadi kayak mega dan sultan, alhamdulillah. Tapi kalau dibilang sederhana ya ini yang sudah kita maksimalkan. Dan yang kita lakukan juga, kita selalu yang namanya berdiskusi antar saya dengan calon saya, dan anggarannya pun kita diskusi gitu. Kita nggak semena-mena pokoknya ini nggak, kita diskusi sesuai dengan anggarannya kita. Berapa tuh Bang? Jangan deh. Soalnya belum selesai ya hitung-hitungannya. Belum selesai. Ya intinya kita nikahnya tidak bersponsorship dan tidak dibantu oleh orang lain, tidak. Alhamdulillah kita berdiri dengan kemampuan kita sendiri, dengan keluarga kita sendiri. Bayar semuanya dah. Nggak ada yang namanya gratis-gratisan, kita semuanya bayar walaupun ada dikasih diskon, alhamdulillah. Kita tahulah keadaan ini. Bang, mungkin terakhir nih Bang, pesan dari Bang Lutfi terkait konsep pernikahan hingga PPKM yang berlanjut, mungkin buat masyarakat atau apa yang ingin Bang Lutfi sampaikan mungkin. Oh ya, dari saya sendiri menyelenggarakan pernikahan itu bukan suatu hal yang harus mewah dan megah, bukan berarti
kalau disponsorin oleh orang lain jadi mewah, terus jadi orangnya jadi keren banget. Pernikahan tidak, tapi pernikahan itu adalah ketika kita melaksanakan dengan maksimal, dengan sebisa mungkin, se-all out mungkin, semuanya kita lakukan untuk yang terbaik. Itu adalah pernikahan yang sejatinya. Dan dilandasi juga dari niatnya adalah ibadah, bukan karena niatnya mencari sponsor, mencari keuntungan, ataupun mencari rating TV dan yang lain-lain. Nikah berasal dari ibadah, dan ijab kabul itu sangatlah sakral. Jangan diselempitkan untuk hal-hal yang duniawi seperti itu. Dan kalau untuk yang PPKM, saya mohon pada Opung Luhut Panjaitan untuk kita mendengar sejenak lah aspirasi dari rakyat, aspirasi dari sektor-sektor seni, sektor-sektor pernikahan, vendor-vendor dan yang lain-lain. Gak cuma kita kok yang terdampak. Harusnya lebih membuat peraturan yang bagaimana orang bisa menaati protokol kesehatan tanpa mereka harus terkekang. Itu yang harus diserap oleh para pemerintah sekarang. Itu yang bisa kita sampaikan dari segi sektor pernikahan dan vendor yang kemarin kita laksanakan. Itu aja sih kalau dari aku. Mungkin kalau dari calon itu beda lagi. Kak Indri mungkin? Mungkin kalau dari aku sih kurang lebih sama ya kayak Mas Lutfi. Pokoknya buat para pejuang pernikahan tetap semangat, walaupun misalnya kalian udah gak sabar gitu kan. Maksudnya pas bulan ini cuman bulan 30 orang ya sudah, karena kan orang pribadi punya keinginan masing-masing ya. Ada yang ya udahlah 30 laksanakan, ada juga yang 30 kayaknya nggak mencukupi, jadi balik ke pribadi masing-masing. Jadi tentukan pilihan masing-masing. Ini pilihan aku sama Mas Lutfi menyuarakan, menyampaikan aspirasi, keluh kesah para pejuang pernikahan. Ya semoga nanti kita bisa mengadakan ya, semoga bisa menjadi Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Semoga udah ada vaksin semuanya, terus juga udah tercapainya herd immunity, jadi kan bisa balik ke new normal lagi sih, bisa balik ke dulu lagi gitu sih kalau harapan aku.